Langkah pertama, siapkan chopper atau blender, masukkan 300 gram daging ayam. Ini aku pakai bagian dada. 100 gram udang kupas. Setengah buah bawang bombay, ini sudah aku potong kecil-kecil. 3 bawang putih. 1 butir telur. Setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh kaldu bubuk. 1 sendok teh gula pasir. 1/4 sendok teh lada bubuk. 1/4 sendok teh MSG atau micin, boleh di skip ya bunda. 1 sendok teh saus tiram. Kemudian dihaluskan. Nah, hasilnya seperti ini, pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka atau setara dengan 30 gram. 100 gram wortel yang sudah aku potong kecil-kecil, kemudian diaduk rata. Nah, seperti ini cukup, bisa disisihkan dulu. Lanjut siapkan wadah, masukkan 2 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 20 gram, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 5 sendok makan air, kemudian diaduk rata. Setelah tercampur rata, masukkan 3 butir telur. Lalu diaduk rata kembali. Nah, seperti ini cukup. Panaskan pan, oles dengan sedikit minyak. Tuang 1 sendok sayur adonan sambil diratakan. Nah, ini kita buat seperti telur dadar biasa ya bunda. Kalau sudah matang bisa diangkat. Ulangi sampai adonannya habis. Nah, ini dia setelah semuanya matang. Satu resep aku dapat 6 lembar. Lanjut, siapkan 1 lembar kulit. Beri isian secukupnya sambil diratakan. Lipat kedua sisinya. Kemudian digulung. Nah, hasilnya seperti ini bunda. Kita ulangi lagi, ambil 1 lembar kulit, beri isian secukupnya sambil diratakan. Lipat kedua sisinya. Lalu digulung. Ini dia hasilnya setelah semuanya selesai. Siapkan daun pisang, letakkan adonan di atasnya, kemudian digulung. Sematkan ujungnya menggunakan staples atau boleh diganti dengan lidi atau tusuk gigi. Nah, seperti ini ya bunda. Ulangi sampai semuanya habis. Oh ya bunda, untuk daun pisangnya ini bisa diganti dengan aluminium foil ya. Setelah semuanya selesai, ini siap untuk dikukus. Panaskan kukusan sebelumnya, masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas. Kukus selama 25-30 menit. Nah, ini dia setelah 30 menit rolade ayam udangnya udah matang, bisa diangkat. Biarkan hingga hangat atau dingin. Setelah dingin, buka bungkus daun pisangnya. Potong-potong sesuai selera.
Nah, hasilnya seperti ini, lucu banget ya Bunda, cantik. Kalau mau dijadikan frozen food, bisa disusun dalam wadah seperti ini, tutup rapat lalu simpan dalam freezer bisa awet hingga 2 bulan asalkan beku sempurna ya. Atau bisa juga langsung digoreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang aja. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Untuk menggorengnya ini nggak usah terlalu lama ya Bunda. Kalau sudah berwarna kecoklatan bisa diangkat. Nah ini dia rolade ayam udangnya siap untuk disajikan. Sajikan bersama saus sambal tentu makin nikmat. Bisa juga dijadikan ide jualan loh Bunda. Buatnya sangat mudah kan? Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama siapkan wadah, masukkan 8 sendok makan tepung panir atau setara dengan 80 gram. 8 sendok makan susu cair full cream atau setara dengan 120 ml. 4 aduk hingga tercampur rata. Nah, ini kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan chopper, masukkan 400 gram daging ayam yang sudah dipotong kecil-kecil. Ini aku pakai bagian dada dan sedikit kulit. Masukkan juga larutan tepung panir. Tambahkan setengah buah bawang bombay, 3 buah bawang putih, 2 butir telur ayam, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh gula pasir, seperempat sendok teh MSG atau micin, 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, seperempat sendok teh pala bubuk, kemudian dihaluskan. Nah, hasilnya seperti ini. Siapkan daun pisang, ini sudah aku layukan menggunakan api kompor. Beri isian secukupnya sambil diratakan dan dipadatkan. Jika sudah, bisa kita gulung sambil dipadatkan. Sematkan ujungnya menggunakan tusuk gigi atau lidi. Lakukan hal yang sama untuk ujung yang lain. Potong sisa daun agar lebih rapi. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita ulangi lagi, ambil 1 lembar daun pisang, ini sudah dilayukan menggunakan api kompor. Beri isian secukupnya sambil diratakan dan dipadatkan. Jika sudah bisa kita gulung sambil dipadatkan. Sematkan kedua ujungnya menggunakan tusuk gigi atau lidi. Potong sisa daun agar lebih rapi. Nah, ini aku bagi menjadi 4 ya Bunda. Panaskan kukusan sebelumnya, masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas. Tutup kukusannya lalu dikukus selama 25 menit. Sambil menunggu, kita akan buat sausnya. Siapkan pan, masukkan 2 sendok makan margarin. Masukkan juga setengah buah bawang bombay yang sudah diiris tipis memanjang, 2 bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis hingga harum dan layu. Setelah harum dan layu, masukkan 300 ml air. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu bubuk, 3 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan kecap manis, lalu diaduk rata, masak sampai mendidih.
Setelah mendidih, masukkan 1 sendok teh maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air, aduk rata lalu masak hingga mengental dan mendidih lepas kembali. Nah, seperti ini cukup. Matikan apinya, bisa diangkat. Pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini bisa kita sisihkan dulu. Dan ini dia, galantin ayamnya sudah matang, bisa diangkat. Biarkan hingga hangat atau dingin. Setelah hangat atau dingin, buka bungkus daun pisangnya. Kalau mau dijadikan frozen food, susun dalam wadah seperti ini, tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga 2 bulan asalkan beku sempurna ya. Atau bisa juga langsung digoreng. Panaskan minyak secukupnya, sedikit aja ya bunda. Goreng sampai warnanya cantik atau kecoklatan, sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Atau kalau mau dipotong dulu kecil-kecil baru digoreng juga boleh banget ya bunda, sesuai selera aja. Nah, seperti ini cukup ya, bisa diangkat. Biarkan hingga benar-benar dingin, agar tidak rawan hancur nanti saat dipotong. Setelah benar-benar dingin, potong-potong sesuai selera. Nah, hasilnya seperti ini, teksturnya halus ya bunda. Nah, ini dia galantin ayamnya siap untuk disajikan. Sajikan bersama sayuran dan juga saus yang tadi sudah kita buat. Bisa dilihat teksturnya halus, padat, lembut, rasanya gurih, sedikit manis. Mau dicocol atau disiram dengan sausnya di atas nasi anget, ini udah enak banget. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan chopper. Masukkan 300 gram daging ayam. Di sini aku pakai bagian dada. Boleh juga diganti dengan bagian paha ya bunda. 200 gram udang kupas, 5 buah bawang merah, 5 buah bawang putih, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh MSG atau micin, setengah sendok teh lada bubuk, 1 butir telur, kemudian dihaluskan. Nah, hasilnya seperti ini, pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 7 sendok makan tepung tapioka, 3 sendok makan tepung terigu, 1 buah wortel ukuran besar atau sekitar 100 gram, 2 batang daun bawang, kemudian diaduk rata. Nah, seperti ini cukup. Lanjut siapkan kulit tahu. Di sini aku pakai kulit tahu yang basah, jadi bisa langsung dipakai. Ukurannya lumayan besar, jadi aku potong menjadi 4 bagian. Kalau teman-teman adanya kulit tahu yang kering, bisa dicelupkan dulu ke dalam air, baru bisa dipakai ya. Siapkan kulit tahu yang sudah dipotong, beri secukupnya isian di atasnya, sambil diratakan dan dipadatkan. Lipat kedua sisinya. Kemudian digulung perlahan. Nah, hasilnya seperti ini. Letakkan di atas saringan kukusan. Nah, ini siap untuk dikukus. Kukus selama 25 menit atau sampai matang. Nah, ini dia hekeng ayamnya sudah matang, bisa diangkat dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin, potong-potong sesuai selera.
Nah, ini dia hasilnya. Cantik banget. Kalau mau dijadikan frozen food, susun dalam wadah seperti ini. Jangan lupa dialasi dengan plastik agar tidak saling menempel. Tutup rapat, lalu simpan dalam freezer bisa awet hingga 2 bulan asalkan beku sempurna ya. Atau bisa juga langsung digoreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang. Untuk menggorengnya nggak usah terlalu lama, cukup sampai berwarna kecoklatan aja. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Setelah kecoklatan bisa diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia hekeng ayam udangnya yang sudah digoreng. Sajikan bersama nasi anget dan juga saus sambal, ini udah enak banget. Rasanya gurih, udangnya juga berasa, pokoknya recommended. Jangan lupa dicobain ya. Siapkan 500 gram ayam dan 150 gram udang kupas. Masukkan ke dalam chopper, tambahkan 2 sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, seperempat sendok teh pala bubuk, 2 butir telur ayam, 3 bawang putih yang sudah dihaluskan, 2 sendok makan bawang merah goreng, 3 sendok makan tepung tapioka, 7 sendok makan tepung panir atau tepung roti, dan 200 ml susu cair full cream. Kemudian dihaluskan. Nah, seperti ini ya Bunda. Pindahkan ke dalam wadah. Jika sudah, masukkan 100 gram wortel parut dan 150 gram labu siam. Ini berat setelah diperas airnya, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Nah, seperti ini cukup. Lanjut siapkan air panas mendidih, kemudian kecilkan apinya atau boleh dimatikan. Bentuk bulat-bulat seperti kita membuat bakso. Lalu masukkan ke dalam air panas. Lakukan sampai adonannya habis. Nah, jika sudah, masak menggunakan api sedang sampai baksonya mengapung atau mateng. Dan ini semua baksonya sudah mengapung, tandanya udah mateng, bisa kita angkat dan tiriskan. Hasilnya sebanyak ini bisa kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan wadah, masukkan 100 gram tepung terigu, sejumput garam, 250 ml air, kemudian diaduk rata. Celupkan bakso ke dalam adonan basah. Lalu baluri menggunakan tepung panir. Nah, hasilnya seperti ini. Agar lebih menarik, tusuk menggunakan stik es krim. Nah, hasilnya jadi cantik banget, lucu ya Bunda, anak-anak pasti suka. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Ini dia sebagian sudah selesai. Kalau mau dijadikan frozen food bisa disusun dalam wadah, lalu simpan dalam freezer bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya. Atau bisa juga langsung digoreng. Untuk menggorengnya aku pakai deep fry pan cookware IL24DFP dari Ideal Life dengan marble design coating, non-stick dan juga sudah bebas PFOA jadi aman untuk pemakaian sehari-hari. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Oh ya, semua produk yang aku pakai by Ideal Life. Untuk informasi detail lengkapnya bisa cek kolom deskripsi ya. Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah mateng, bisa kita angkat dan tiriskan.
Nah ini dia bakso ayam udang crispy-nya siap untuk disajikan. Satu resep ini aku dapat 60 biji, tapi tergantung seberapa besarnya ya bunda. Rasanya dijamin enak banget, dan ini juga sehat karena ditambah dengan sayuran ya. Jangan lupa dicobain ya bunda.